Alhamdulillah kabar saya hari ini sehat, baik Ibu. Ya, alhamdulillah hari ini kita akan mengadakan supervisi akademik ya Bu. Iya, Ya, ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu jawab. siap Ibu. Jadi yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pertemuan ini? Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu agar siswa dapat menjelaskan sistem pencernaan makanan pada manusia. Ya, baik. Untuk kemudian bagaimana tujuan itu mencakup kemampuan memahami, mengaplikasi, dan merefleksi siswa? Untuk kemampuan memahami, itu siswa dapat mengidentifikasi organ pencernaan, kemudian mengaplikasi, itu siswa mampu menerapkan prinsip kerja sistem pencernaan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kemampuan merefleksi, siswa dapat menjelaskan fungsi organ pencernaan makanan. Iya, baik Bu. Kemudian, apa tujuan tersebut sudah dirumuskan dalam bentuk tujuan operasional yang jelas dan terukur? Sudah Ibu, contohnya yaitu siswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi organ pencernaan. Kemudian siswa juga dapat menjelaskan sistem pencernaan makanan pada manusia. Iya, baik Bu. Kemudian aktivitas apa saja yang akan dilakukan siswa agar tujuan pembelajaran dapat tercapai? Kalau menurut saya Bu, aktivitas siswa ya agar tujuan pembelajaran itu tercapai, yang pertama melalui diskusi kelompok ya Bu, yaitu membahas tentang fungsi organ pencernaan makanan. Kemudian siswa dapat menjelaskan fungsi organ pencernaan dengan bahasanya sendiri, dan tentunya siswa dapat menjelaskan sistem pencernaan makanan pada manusia secara runtuh. Ya, bagus ya Bu ya. Kemudian bagaimana setiap aktivitas siswa itu selaras dengan level tujuan, yaitu memahami, mengaplikasi, merefleksi, gitu. Kalau untuk yang memahami itu siswa dapat mengamati gambar, yaitu gambar organ pencernaan. Kemudian kalau untuk mengaplikasi, tentunya dengan diskusi kelompok siswa membahas fungsi organ pencernaan makanan. Kalau yang untuk merefleksi itu siswa dapat menuliskan refleksi pribadi tentang sistem pencernaan makanan. Ya, baik Bu. Kemudian yang terakhir ya Bu, instrumen penilaian apa yang akan digunakan untuk melihat proses hasil aktivitas siswa pada setiap level tujuan tersebut? Kalau untuk yang memahami, saya menyiapkan lembar checklist jawaban siswa saat menjawab pertanyaan tentang fungsi organ pencernaan makanan. Kemudian kalau yang untuk mengaplikasi, saya melihat hasil diskusi kelompok tentang prinsip kerja sistem pencernaan makanan. Kemudian kalau untuk yang refleksi, saya dapat melihat catatan refleksi pribadi siswa Bu yang dikumpulkan di atas meja saya. Ya, baik, terima kasih Bu. Untuk hari ini kita pra-observasinya sudah selesai dan kita akan di dalam kelas Ibu untuk melaksanakan observasinya. Terima kasih. Baik Bu Nola, tadi sudah melaksanakan pembelajaran di kelas ya? Iya Ibu. Iya, bagaimana perasaannya? Alhamdulillah sudah senang, lega sekali Bu, sudah melewati tadi Bu kegiatan supervisi. Menurut Ibu, sejauh mana tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan tercapai? Kalau menurut saya Bu ya, sebagian besar tujuan pembelajaran itu sudah tercapai. Dapat dilihat dari siswa itu sudah dapat mengidentifikasi organ pencernaan makanan, kemudian menjelaskan fungsi organ pencernaan makanan, dan dapat menjelaskan sistem pencernaan makanan secara runtut. Iya, bagus ya Bu ya. Kemudian bagian aktivitas atau langkah pembelajaran yang mana yang berjalan dengan baik? Mengapa menurut Ibu itu berhasil? Kalau menurut saya itu diskusi kelompok Bu. Kenapa? Karena diskusi kelompok tadi menurut saya berjalan dengan baik, yaitu ada siswa yang terlihat aktif, kemudian saling melengkapi dan dapat menjelaskan prinsip kerja sistem pencernaan secara runtut. Itu menurut saya Bu. Kemudian bagian aktivitas atau langkah pembelajaran mana yang masih belum berjalan optimal ya Bu ya? Yang kurang
berjalan kurang optimal ya Bu. Kalau untuk saya sih kegiatan refleksi pribadi Bu, karena beberapa siswa itu hanya menuliskan tentang fungsi organ pencernaan makanan sesuai dengan teks bacaan yang ada di buku, belum menggunakan bahasanya sendiri Bu. Begitu ya Bu. Iya Bu. Terus bagaimana cara yang menurut Ibu bisa lakukan untuk memperbaiki bagian yang belum optimal tersebut? Saya akan berusaha memberikan panduan refleksi Bu, berupa beberapa pertanyaan pemandu agar siswa itu lebih terarah dalam menuliskan pemikirannya, kemudian dapat dituangkan atau ditulis di buku dengan menggunakan bahasa mereka sendiri Bu. Bagus ya Bu ya. Kemudian boleh saya memberi umpan balik spesifik dan praktis untuk mendukung perbaikan itu Bu? Tentu saja boleh Bu, silakan Iya, Ibu. terima kasih. Kemudian kemampuan apa yang masih Ibu butuhkan agar lebih berhasil dalam membimbing siswa? Sepertinya saya perlu meningkatkan kemampuan dalam menyusun pertanyaan reflektif Bu, yang lebih mendalam dan menarik bagi siswa. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ya Bu Nola, Iya, Bu. apa gagasan Ibu sendiri untuk mengembangkan kemampuan tersebut ke depannya? Saya akan berencana mencari referensi contoh pertanyaan reflektif dari buku maupun mengikuti pelatihan Bu. Lalu saya akan mencoba menerapkannya secara bertahap di kelas agar siswa itu terbiasa untuk mengungkapkan dan menjelaskan tugas dengan bahasanya sendiri. Iya, baik. Terima kasih Bu Nola untuk observasi hari ini sudah berjalan dengan baik. Pembelajaran Bu Nola di kelas juga sudah baik. Semoga supervisi ini bisa meningkatkan pembelajaran di kelas setelahnya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Terima kasih banyak ya Ibu. Sama-sama. Mohon bimbingannya ya Ibu ya. Iya, tentu Bu Nola. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.